Halo Sobat Cerita, sebelum kita memulai kisahnya, jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita mengharukan lainnya. Saya doakan yang sudah like dan subscribe semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Laura duduk di tepi ranjang, menatap langit malam yang kelam dari jendela kamar tidur mereka. Bintang-bintang di langit tampak bersinar terang, namun hatinya merasa gelap. Angin malam berhembus lembut, menggoyangkan tirai jendela yang setengah terbuka. Suara gemericik air dari kolam kecil di halaman belakang menambah kesunyian yang terasa begitu mencekam. Pernikahan mereka sudah hampir 10 tahun. 10 tahun yang penuh dengan kebahagiaan dan tantangan. Laura dan Dika, suaminya, telah melalui banyak hal bersama. Mereka saling memahami, saling mendukung, dan saling mencintai dengan cara mereka sendiri. Namun, seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Ada jarak yang tak terucapkan, sebuah kehampaan yang semakin mengisi ruang di antara mereka. Dika bukan lagi pria yang dulu selalu pulang dengan senyuman lebar, membawa cerita-cerita lucu, dan meluangkan waktu berkualitas bersama Laura. Ia mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah, dan saat pulang, ia tampak lelah, jauh, dan seringkali tersenyum paksa. Laura mulai merasakan adanya perubahan dalam perlakuan Dika terhadapnya. Bahkan, saat mereka berbicara, kadang-kadang ada kekosongan dalam percakapan itu, seolah kata-kata yang diucapkan tidak lagi datang dari hati. Awalnya, Laura mencoba untuk mengabaikan perasaan itu. Ia berpikir mungkin Dika sedang stres dengan pekerjaannya yang semakin menumpuk atau mungkin ada masalah lain yang tidak diceritakan. Namun, seiring waktu, perasaan itu semakin sulit untuk ditutup-tutupi. Laura akhirnya mulai merasa bahwa mungkin Dika telah menemukan kebahagiaan di luar rumah mereka, jauh dari dirinya. Suatu malam, setelah beberapa minggu penuh kecanggungan, Dika pulang lebih larut dari biasanya. Laura sedang duduk di ruang tamu, menunggu dengan gelisah. Ketika Dika masuk ke dalam rumah, ada ekspresi berbeda di wajahnya. Ia terlihat cemas, seolah ada sesuatu yang sangat berat yang ingin disampaikan. "Laura, kita perlu bicara," kata Dika dengan suara yang datar. Laura merasakan ada yang aneh dengan nada suara suaminya. Ada sesuatu yang tidak biasa. Hatinya mulai berdebar kencang. Mereka duduk di ruang tamu, berhadapan. Laura menatap Dika dengan penuh harap, berharap Dika akan mengungkapkan sesuatu yang bisa menghilangkan kecemasan dalam hatinya. Namun, apa yang diucapkan oleh Dika justru membuatnya terkejut. "Ada wanita lain," kata Dika perlahan, seolah-olah kata-kata itu sangat sulit untuk keluar dari mulutnya. Aku sudah mencoba, Laura. Aku mencoba untuk mengabaikan perasaanku, tapi aku tidak bisa. Aku jatuh cinta padanya." Laura merasa seolah dunia di sekelilingnya runtuh. Suaminya, pria yang telah ia cintai sepenuh hati, ternyata jatuh cinta pada wanita lain. Ia merasa seperti diserang oleh 1000 kenyataan yang datang sekaligus. Dika melanjutkan, menjelaskan bahwa wanita itu adalah rekan kerja yang selama ini ia kenal. Mereka mulai dekat beberapa bulan terakhir, dan Dika merasa bahwa ia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. "Aku tahu ini menyakitkan, Laura. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tetap menghargaimu. Aku tetap menghormati kamu," lanjut Dika, mencoba untuk memberikan penjelasan yang mungkin bisa meredakan amarah Laura. Namun, yang ada di dalam hati Laura bukanlah rasa marah. Yang ada adalah rasa hampa yang begitu dalam, seperti terperangkap dalam ruang kosong yang tak bisa diisi oleh apapun. Cinta yang dulu ia rasakan kepada Dika kini berubah menjadi kesedihan yang tak terucapkan. "Apa yang kau inginkan dariku, Dika?" Laura akhirnya bisa berbicara, meskipun suaranya bergetar. "Apa yang kau harapkan? Aku sudah memberikan semua yang aku punya, dan kini kau ingin menikah dengan wanita lain." Dika terdiam. Ia tahu ini bukanlah percakapan yang mudah, dan ia tidak bisa mengharapkan segala sesuatunya menjadi baik dengan mudah. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya berkata, "Aku ingin menikahi wanita itu, Laura. Aku minta izin kepadamu." Telinga Laura terasa berdenging. Seperti ada suara yang memekakkan di dalam kepalanya. Suaminya ingin menikahi wanita lain, dan ia meminta izin darinya?
Apa yang harus ia lakukan dengan permintaan itu? Apa yang bisa ia lakukan? Perasaan cemas, marah, dan bingung bercampur aduk. Laura merasa hatinya hancur. Namun di sisi lain, ia juga merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Dika, pria yang telah ia berikan segalanya, ingin pergi begitu saja. Ia merasakan dirinya tak berarti lagi dalam hidup Dika. Aku mengerti, kata Laura, suaranya lemah. Ia merasa lelah. Ia tidak tahu apakah itu kebijaksanaan atau kelemahan, tapi ia mengangguk pelan. Jika itu yang kau inginkan, aku tidak bisa menghalangimu. Dika terkejut mendengar jawabannya. Ia tidak mengharapkan Laura akan merespons dengan demikian. Namun, di balik tangisan yang hampir ia tahan, Laura merasa bahwa inilah keputusan yang paling baik untuk Dika. Jika pernikahan mereka sudah tidak bisa membuat suaminya bahagia lagi, apakah ia bisa terus menahan dirinya untuk tetap bersama? Dika memegang tangan Laura, merasakan betapa beratnya situasi ini bagi keduanya. Namun, ia tahu bahwa Laura tidak akan bisa memaksa dirinya untuk tetap tinggal jika hatinya sudah tidak lagi berada di sana. Terima kasih, Laura, ucapnya pelan, sebelum meninggalkan ruang tamu dan pergi ke kamarnya. Laura duduk lama setelah Dika pergi, masih mencoba mencerna semua yang baru saja terjadi. Ia merasa seolah-olah segala sesuatu yang ia bangun dalam hidupnya selama ini runtuh dalam sekejap. Suami yang telah ia cintai dan percaya, kini menginginkan kebahagiaan bersama wanita lain. Ia teringat kenangan-kenangan indah yang pernah mereka ciptakan bersama, tetapi semuanya terasa begitu jauh dan tidak lagi bisa diubah. Namun, dalam keheningan itu, satu pikiran mulai muncul dalam benaknya. Ia tidak akan membiarkan dirinya begitu saja kalah dalam permainan hidup ini. Jika Dika bisa memilih untuk menikah lagi, maka ia juga bisa memilih untuk menghadapi kenyataan itu dengan cara yang berbeda. Jika mereka ingin menikah, aku akan membuat mereka merasakan apa yang mereka lakukan padaku, gumam Laura dalam hati, sebuah niat yang mulai muncul dengan jelas. Setelah malam yang penuh keheningan itu, Laura merasa seperti sebuah perubahan besar telah terjadi dalam dirinya. Meskipun hatinya masih dipenuhi rasa sakit yang mendalam, sesuatu dalam dirinya mulai bangkit. Ia tidak bisa membiarkan dirinya begitu saja menyerah pada kenyataan pahit itu. Jika Dika bisa melanjutkan hidupnya, begitu juga dirinya. Namun, ia tidak akan membiarkan Dika merasa bebas tanpa ada konsekuensi dari apa yang telah dilakukannya. Beberapa hari setelah percakapan yang mengguncang itu, Laura mulai memikirkan langkah-langkah yang harus diambil. Ia tidak bisa membiarkan Dika menikah lagi dengan wanita yang telah merebut hatinya begitu saja. Laura tahu bahwa Dika sudah tidak akan kembali padanya. Namun ia ingin memberi pelajaran yang tak akan pernah dilupakan oleh Dika dan wanita itu. Laura tidak akan hanya berdiri diam dan menerima keputusan mereka. Ia akan melawan dengan caranya sendiri. Laura memutuskan untuk melibatkan teman-temannya. Ia tahu bahwa mereka akan mendukung apapun yang ia lakukan, karena mereka sudah lama melihat betapa setianya Laura pada Dika, dan betapa Dika mengabaikan pengorbanannya selama ini. Ia menghubungi beberapa orang dekatnya, termasuk sahabat lamanya, Rina, yang selalu siap memberikan nasihat dan dukungan dalam segala situasi. Pada suatu sore, saat mereka sedang duduk bersama di sebuah kafe, Laura menceritakan semua yang terjadi. Aku tahu aku seharusnya merasa marah, tapi aku lebih merasa hampa, Rina, kata Laura dengan suara pelan. Aku kerap berpikir tentang apa yang bisa kulakukan untuk membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan. Rina, yang sudah lama mengenal Laura, bisa merasakan betapa dalamnya kesedihan yang ia alami. Namun, ia juga tahu bahwa Laura bukanlah tipe orang yang akan mudah menyerah. Kau sudah memaafkan Dika, kan? Tanya Rina hati-hati. Laura mengangguk pelan, meskipun rasa sakit itu masih begitu membekas. Tapi aku tidak akan membiarkan mereka begitu saja melangkah tanpa ada konsekuensinya, Rina. Mereka harus tahu bagaimana rasanya dipermainkan. Rina terdiam sejenak, seolah berpikir keras, lalu ia mengangguk. Aku mengerti, Laura. Kau ingin membuat mereka sadar, kan? Tapi kau juga harus hati-hati. Jangan sampai ini merusak dirimu lebih dalam. Laura tersenyum pahit. Aku tidak peduli. Jika ini cara untuk membuat mereka merasakan apa yang aku rasakan, maka aku akan melakukannya. Aku ingin mereka merasa malu di depan banyak orang.
Aku ingin mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa dengan mudah menghancurkan hidup seseorang tanpa ada konsekuensinya. Rina tahu bahwa Laura sudah membuat keputusan, dan meskipun ia merasa sedikit khawatir dengan langkah yang akan diambil Laura, ia tahu bahwa sahabatnya ini tidak akan mundur begitu saja. Apa yang kau pikirkan, Laura? Apa yang akan kau lakukan? Laura menarik napas dalam-dalam. Aku akan menghadiri pernikahan mereka. Tapi aku tidak akan datang dengan tangan kosong. Aku akan melakukan sesuatu yang tak akan pernah mereka lupakan. Aku akan membuat mereka malu di depan tamu-tamu yang hadir. Dan aku akan memberi pelajaran kepada Dika, supaya ia tahu apa yang telah ia lakukan. Rina menatapnya, agak terkejut dengan kepercayaan diri Laura yang baru ini. Kau pasti punya rencana, ya? Laura tersenyum, tapi kali ini senyum itu bukanlah senyum yang penuh kebahagiaan. Aku punya rencana. Mereka akan merasa malu seumur hidup mereka. Laura menghabiskan beberapa hari berikutnya dengan merancang rencananya. Ia mulai mengumpulkan informasi tentang pernikahan kedua Dika, mencoba untuk mengetahui lebih banyak tentang wanita yang kini menggantikan posisinya dalam hidup Dika. Ia menemukan bahwa pernikahan itu akan digelar di sebuah hotel mewah di pusat kota, dengan banyak tamu undangan dari kalangan pejabat, rekan kerja Dika, dan teman-temannya. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk membuat mereka merasa malu. Satu hal yang pasti adalah bahwa Laura tidak akan datang sebagai tamu biasa. Ia tidak ingin terlihat seperti wanita yang terluka dan terhina. Sebaliknya, ia berencana untuk tampil dengan cara yang sangat berbeda. Ia ingin menonjol, dan ia ingin semua orang tahu siapa yang sebenarnya terluka dalam hubungan ini. Laura memutuskan untuk memakai gaun hitam yang elegan, namun sedikit berbeda. Gaun itu dirancang untuk memberi kesan misterius dan anggun, dengan sentuhan yang dapat menarik perhatian siapapun yang melihatnya. Rambutnya akan diikat dengan gaya yang tidak terlalu rumit, namun tetap menonjolkan keindahan alami. Ia ingin menampilkan diri sebagai wanita yang kuat dan percaya diri, bukan sebagai wanita yang patah hati. Di bawah penampilan yang sempurna itu, Laura menyembunyikan niat yang jauh lebih dalam. Ia juga mempersiapkan sebuah kejutan untuk Dika dan wanita itu. Sebuah kejutan yang akan mengubah pernikahan mereka menjadi momen yang akan selalu diingat oleh semua orang yang hadir. Laura ingin membuat mereka tahu bahwa meskipun Dika telah memilih untuk menikah lagi, ia tidak akan pernah bisa sepenuhnya lepas dari masa lalu mereka. Ketika hari pernikahan tiba, Laura sudah siap. Ia merapikan penampilannya sekali lagi di depan kaca, memastikan bahwa setiap detail sempurna. Ia merasakan detak jantungnya yang semakin cepat, namun kali ini bukan karena ketakutan. Ini adalah perasaan yang jauh lebih kuat, perasaan bahwa ia akan menunjukkan kekuatan dan keberaniannya kepada dunia. Pagi itu, suasana di sekitar hotel pernikahan terasa sangat mewah. Hotel bintang 5 yang terletak di pusat kota itu dihiasi dengan bunga-bunga indah dan dekorasi berkelas. Lobi hotel dipenuhi dengan para tamu undangan yang mengenakan pakaian formal, berbincang santai sambil menunggu acara dimulai. Suasana riuh dengan gelak tawa, namun di dalam hati Laura, ada perasaan yang jauh lebih gelap. Ia tahu apa yang akan ia lakukan malam ini, dan meskipun ia tidak ragu dengan rencananya, perasaan cemas tetap menyelip di antara ketenangannya. Laura tiba di hotel tepat waktu, namun ia tidak langsung masuk ke dalam ruangan acara. Sebaliknya, ia memilih untuk berdiri di dekat pintu masuk, mengamati tamu-tamu yang datang. Matanya meneliti setiap wajah, mencari-cari satu orang yang sangat dikenalnya, Dika. Ia merasa ada semacam kegelisahan yang terus-menerus menggerogoti dirinya. Ini adalah langkah yang besar, langkah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tak lama kemudian, tamu undangan mulai memasuki ruang pernikahan yang megah. Para pengantin, Dika dan wanita yang kini menggantikannya, tampak berdiri di depan altar, diapit oleh keluarga dan teman-teman mereka. Laura bisa melihat betapa bahagianya Dika saat itu. Bagaimana ia tersenyum penuh pada wanita yang akan menjadi istrinya. Laura merasa seolah-olah setiap senyum itu menusuk jantungnya. Namun, ia tidak membiarkan perasaannya menguasai dirinya. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk melaksanakan rencananya. Dengan langkah tenang namun pasti, Laura memasuki ruangan pernikahan. Sebuah gaun hitam elegan yang ia kenakan membuatnya tampak anggun dan misterius. Rambutnya terikat rapi,
dan wajahnya dihiasi dengan ekspresi yang tidak bisa ditebak. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam pikirannya. Namun orang-orang yang melihatnya pasti akan merasa terkesima. Saat Laura melangkah ke dalam ruangan, semua mata tertuju padanya. Beberapa orang menoleh heran, sebagian lain saling berbisik, namun Laura tidak peduli. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari rencananya. Ketika ia akhirnya berdiri di barisan belakang, ia bisa melihat Dika yang terkejut melihat kehadirannya. Ada kilatan kebingungan di matanya, namun ia segera berusaha menenangkan diri. Wanita yang berdiri di sampingnya, calon istrinya, menatap Laura dengan tatapan tajam yang mencoba menyembunyikan rasa cemas. Laura tidak bisa menahan senyum kecil. Ia merasa seolah-olah ia adalah pusat perhatian di ruangan itu. Ia berjalan perlahan ke depan, menuju barisan tempat duduk yang sudah disiapkan untuknya. Namun kali ini tidak ada niat untuk duduk dengan tenang. Ia ingin lebih dari itu. Sebelum pernikahan dimulai, Laura berjalan menuju ke arah pengantin baru. Semua orang terdiam ketika ia mendekat, seolah mengerti bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dika, yang tidak bisa menyembunyikan ketegangan di wajahnya, berdiri di depan altar, menatap Laura yang kini berdiri tepat di hadapannya. "Laura," kata Dika, suaranya bergetar. "Apa yang kau lakukan di sini? Kenapa kau datang?" Laura menatapnya dengan tatapan tajam, matanya berkilat penuh kebencian yang tak terucapkan. "Aku datang untuk memberimu pelajaran, Dika," jawabnya dengan suara yang keras dan tegas, memecah kesunyian di ruangan itu. "Aku datang untuk membuatmu merasakan apa yang kau lakukan padaku dan pernikahan kita." Tamu undangan mulai melirik satu sama lain, kebingungan dan terkejut dengan keberanian Laura. Suasana yang tadinya penuh kebahagiaan mendadak berubah canggung. Calon istri Dika, yang tampaknya belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi, menatap Laura dengan tatapan penuh curiga dan sedikit takut. Laura, dengan senyuman penuh amarah yang tersembunyi di balik ekspresinya, melangkah lebih dekat. "Aku mungkin sudah mengizinkanmu menikah lagi, Dika," lanjutnya, suaranya tegas dan dipenuhi emosi. "Namun, kau tidak akan bisa begitu saja membuang begitu saja kenangan-kenangan yang kita buat. Kau pikir semua itu mudah? Kau pikir aku akan diam saja melihatmu pergi begitu saja?" Dika terdiam, tidak tahu harus berkata apa. "Laura, aku tidak pernah bermaksud untuk melukaimu," ucapnya, namun suaranya tampak lebih lemah dari biasanya. "Jangan menipu dirimu sendiri, Dika." Laura memotong cepat. "Kau sudah memutuskan. Dan sekarang aku akan menunjukkan padamu betapa besar luka yang kau sebabkan." Laura menoleh ke arah calon istri Dika, yang kini tampak lebih bingung dan mulai cemas. Wanita itu mencoba tersenyum, tapi jelas terlihat ketegangan di wajahnya. "Dan kamu," kata Laura, menatap tajam ke arah wanita itu. "Aku ingin kamu tahu bahwa aku bukan wanita lemah yang hanya bisa menangis di sudut kamar. Aku bisa melakukan lebih dari itu." Lalu, dengan penuh keyakinan, Laura mengeluarkan sebuah amplop dari tasnya dan meletakkannya di meja resepsi di depan mereka. "Aku sudah menyiapkan sesuatu untuk kalian berdua," katanya dengan suara yang keras, cukup untuk didengar oleh seluruh tamu yang hadir. Dika, yang mulai merasa panik, memandang amplop itu. "Apa ini, Laura?" tanyanya, suaranya tampak gugup. "Apapun yang kalian pikirkan tentang hari ini, itu sudah terlambat," jawab Laura dengan tegas, matanya tidak lepas dari Dika dan calon istrinya. "Kalian akan segera tahu apa yang aku maksud." Dengan langkah yang mantap, Laura meninggalkan ruangan itu. Namun, ia bisa merasakan semua mata mengikutinya, terperangah dengan apa yang baru saja terjadi. Suasana yang semula penuh sukacita kini berubah menjadi cemas. Dan Laura tahu bahwa pernikahan Dika tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Suasana di dalam ruangan semakin tegang setelah kepergian Laura. Tamu-tamu yang awalnya datang dengan wajah ceria dan senyum lebar kini tampak kebingungan. Bahkan ada yang mulai berbisik-bisik. Dika berdiri terpaku, wajahnya pucat, sementara calon istrinya yang berdiri di sampingnya mulai merasakan ketegangan yang melingkupi mereka berdua. "Siapa dia?" tanya wanita itu dengan suara gemetar, meskipun usahanya untuk menyembunyikan rasa cemas itu tidak berhasil. Ia menatap Dika, meminta penjelasan, tapi pria itu hanya bisa menunduk, tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi ini.
Dika merasa seolah-olah jiwanya terbelah dua. Di satu sisi, ia merasa bersalah kepada Laura. Namun di sisi lain, ia juga merasa terjebak dalam kebohongan yang selama ini ia bangun. Perasaan antara cinta dan tanggung jawab, antara pengkhianatan dan penyesalan, semua bercampur aduk dalam dirinya. Sejenak, suasana kembali hening. Semua orang menunggu, bahkan para pengantin yang seharusnya berada di tengah kebahagiaan mereka kini terdiam. Dika akhirnya memutuskan untuk bergerak. Ia menghela napas panjang dan berbalik ke arah amplop yang ditinggalkan Laura. Ia membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Dan setelah sejenak membaca isinya, ekspresi wajahnya berubah drastis. "Hah? Ini tidak mungkin." Dika hampir berteriak, memegangi kertas yang tertera di amplop itu. Matanya membelalak, jelas terlihat kebingungan dan ketakutan. Wanita di sampingnya segera melangkah mendekat, melihat sekilas isi amplop yang kini sudah terpegang erat oleh Dika. "Apa itu, Dika?" tanya wanita itu, suara penuh dengan ketidakpastian. Dika tidak menjawab segera, hanya diam, matanya masih menatap tajam kertas itu. Di dalam amplop tersebut terdapat salinan dokumen yang menunjukkan bahwa pernikahan Dika dan wanita itu tidak akan sah di mata hukum, setidaknya menurut hukum yang berlaku di negara mereka. Laura dengan cermat telah menyewa seorang pengacara untuk menyelidiki latar belakang pernikahan kedua mereka. Ternyata, ada masalah besar terkait status pernikahan yang tidak mereka ketahui. Dokumen itu menyebutkan bahwa Dika masih terikat dalam pernikahan sah dengan Laura berdasarkan hukum yang berlaku. Pernikahan Dika dengan wanita itu berisiko dibatalkan jika Laura mengajukan tuntutan hukum, yang tentunya akan membawa malapetaka bagi kehidupan mereka berdua. Wanita itu terlihat semakin pucat saat membaca dokumen itu, sementara Dika hampir tidak bisa mengatur napasnya. Ia mulai merasakan ketakutan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. "Laura, dia benar-benar melakukan ini," bisiknya. "Ini sangat mengerikan." "Dika," jawab wanita itu, suaranya sudah hampir terdengar panik. "Kau yakin dia bisa melakukan ini?" Dika tidak menjawab. Hatinya kacau, pikirannya berputar. Ia merasa seolah-olah sudah digiring ke dalam jebakan yang sangat besar. Tak hanya pernikahannya yang bisa berisiko batal, tetapi semua yang ia banggakan selama ini, hubungannya dengan wanita itu, serta hidup yang telah ia bangun, terancam hancur dalam sekejap. Di luar ruangan, Laura berdiri di balik pintu besar hotel, masih mendengar suara kebingungan yang datang dari dalam. Suasana di dalam sangat berbeda dengan suasana yang ia rasakan. Tidak ada lagi rasa sakit, hanya ada rasa lega yang menenangkan, seolah-olah ia baru saja membebaskan dirinya dari jeratan perasaan yang mengikatnya begitu lama. Ini adalah momen pembebasan, sekaligus peringatan keras untuk Dika dan wanita itu. Laura mengeluarkan ponselnya dan menatapnya sejenak. Pesan yang ia kirimkan kepada Rina beberapa jam sebelumnya sudah dibaca. Rina tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Laura hanya bisa tersenyum kecil. Semua yang ia rencanakan berjalan lancar. Dan kini, ia tahu bahwa Dika akan merasakan tekanan yang luar biasa. Sementara itu, di dalam ruangan pernikahan, Dika dan calon istrinya belum bisa sepenuhnya menerima kenyataan. Mereka berdua masih berdiri di depan altar, dalam kebingungan yang sama. Namun, kali ini Dika merasa semakin hancur. Ia tahu bahwa keputusan besar yang ia buat beberapa bulan lalu kini berbalik menghantam dirinya dengan keras. Tidak hanya pernikahannya yang terancam batal, namun harga dirinya sebagai seorang pria yang telah memilih mengkhianati istrinya, kini dipertanyakan oleh seluruh dunia. Di dalam hati Dika, ada rasa penyesalan yang mendalam. Ia ingin lari dari kenyataan ini, tetapi ia tahu bahwa semuanya sudah terlambat. Laura sudah mengungkapkan semuanya, dan ia tidak bisa lagi melarikan diri dari konsekuensi perbuatannya. Wanita itu, yang sebelumnya hanya bingung, kini mulai menyadari kedalaman masalah yang mereka hadapi. "Dika, kita bisa selesaikan ini, kan?" tanyanya dengan suara gemetar. "Kita masih punya waktu untuk memperbaiki semuanya." Dika hanya bisa menatap kosong. Aku tidak tahu," jawabnya pelan. "Laura sudah merencanakan semua ini. Dia tahu tentang pernikahan kita. Jadi kita benar-benar tidak bisa menikah?" Wanita itu bertanya, suara penuh kecemasan. "Tapi kita sudah mengundang banyak orang. Ini akan memalukan." Dika menunduk. Ia merasa sangat terpojok.
Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku benar-benar merasa dihancurkan. Mereka berdua terdiam, dan dalam keheningan itu, Laura yang masih berdiri di luar ruangan, merasakan ketenangan yang luar biasa. Semua yang ia lakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memperingatkan orang lain bahwa kepercayaan yang dihancurkan tidak akan pernah kembali utuh. Dika mungkin sudah melangkah ke dalam pernikahan kedua, tetapi kali ini, ia tidak akan bisa menghindari rasa malu yang telah ditanamkan oleh Laura. Di tengah-tengah keheningan yang menyelimuti, Laura tidak lagi bisa menahan senyum puas di wajahnya. Senyum itu bukanlah senyum kemenangan yang penuh kebahagiaan, melainkan senyum pahit yang dipenuhi dengan rasa balas dendam yang telah ia rencanakan dengan sangat hati-hati. Perasaan ini tidak datang begitu saja. Ia tahu bahwa hari ini adalah hari yang penuh dengan luka dan kehancuran, tetapi juga ada kebebasan dan pelepasan yang ia harapkan bisa memberi pelajaran yang berharga bagi Dika dan wanita yang kini berusaha menggantikannya. Ia tetap berdiri di luar ruangan, merasakan desiran angin yang lembut menyentuh kulitnya. Di luar sana, dunia terasa sepi dan penuh ketidakpastian. Namun di dalam hatinya, Laura tahu bahwa ia telah mencapai puncak dari sebuah perjalanan yang panjang dan penuh pengorbanan. Dika mungkin sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan wanita lain. Tetapi hari ini, Laura membuatnya tahu bahwa segala sesuatu memiliki harga yang harus dibayar. Tamu undangan mulai kembali duduk di kursi mereka, tampak ragu-ragu dan bingung tentang bagaimana melanjutkan acara tersebut. Beberapa dari mereka masih berbisik dengan temannya, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa tamu bahkan ada yang berdiri, mencari-cari kesempatan untuk berbicara dengan Dika dan calon istrinya. Di dalam, Dika akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk berbicara. Ia berusaha memulihkan situasi yang semakin canggung dan kacau. Dengan napas yang berat, ia menoleh pada calon istrinya dan berkata, "Kita harus melanjutkan ini. Meskipun ini sangat sulit." Wanita itu memandang Dika dengan tatapan cemas, namun ia mengangguk, mencoba untuk tetap tegar meskipun jelas ketakutan dan kebingungan menguasai dirinya. "Aku tahu," jawabnya pelan. "Tapi bagaimana kita bisa menghadapinya? Semua orang tahu tentang dokumen itu sekarang." Dika menggelengkan kepalanya, mencoba untuk tetap tenang. "Aku tidak tahu, tapi kita harus melanjutkan. Tidak ada pilihan lain." Namun, di dalam hati Dika, ada perasaan yang tak terungkapkan. Ia merasa hancur. Bukan hanya karena pernikahannya terancam batal, tetapi juga karena ia akhirnya sadar bahwa selama ini, ia telah begitu mudahnya mengabaikan perasaan Laura. Ia telah begitu mudah melupakan wanita yang telah bersamanya bertahun-tahun. Dan kini, di hari pernikahannya yang seharusnya penuh kebahagiaan, ia justru harus menghadapi kenyataan pahit ini. Ketika Dika dan wanita itu kembali berdiri di altar, mencoba melanjutkan upacara yang tertunda, suara seorang pria tiba-tiba terdengar keras dari pintu belakang. "Dika, apa yang sedang terjadi di sini?" Semua mata tertuju pada sosok yang baru saja memasuki ruangan. Laura sudah menyiapkan langkah selanjutnya. Ia tahu bahwa jika pernikahan ini tidak bisa dibatalkan di depan pengantin, maka ia akan menggunakan cara lain untuk membalikkan keadaan. Dan siapa yang lebih tepat untuk menjadi saksi dari kehancuran ini selain ayah Laura? Seorang pengusaha yang terkenal dengan reputasinya yang kuat dan jaringan yang luas? Ayah Laura, yang tampak tegas dan serius, melangkah ke arah pengantin dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Semua orang di ruangan itu tahu siapa dia, dan mereka bisa merasakan ketegangan yang muncul begitu ia menginjakkan kaki di dalam ruangan. Dengan suara penuh otoritas, ayah Laura berbicara. "Dika." Suara ayah Laura menggema di seluruh ruangan. "Apa yang sedang terjadi di sini? Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan pernikahan ini. Mengapa kau masih menikah dengan wanita ini padahal statusmu belum jelas?" Dika tampak panik. "Pak, ini bukan yang Anda pikirkan," kata Dika dengan gelisah. "Ini hanya masalah teknis, dan kami akan menyelesaikannya." Tapi ayah Laura tidak mengalah. "Tidak ada yang akan selesai jika kalian terus mengabaikan kenyataan," katanya tegas, menatap tajam Dika dan wanita itu. "Kau tidak bisa menikahi seseorang yang status pernikahannya masih bermasalah, Dika. Apalagi jika pernikahanmu dengan Laura belum secara resmi dibatalkan. Ini akan membuat pernikahan ini tidak sah di mata hukum." Wanita itu langsung terkejut.
wajahnya berubah pucat. "Jadi, ini tidak sah? Ini tidak sah sama sekali," tanyanya dengan suara gemetar, seolah baru menyadari dampak yang akan ditimbulkan oleh kejutan ini. Ayah Laura tidak menjawab, namun ekspresinya sangat jelas. "Betul, ini tidak sah. Dan jika kalian melanjutkan, kalian berdua akan berhadapan dengan masalah hukum yang lebih besar." Dika merasa dunia seolah runtuh di hadapannya. Semua yang ia banggakan, semua yang ia pikirkan bisa ia dapatkan dengan mudah, kini berubah menjadi beban yang tak bisa ia tanggung. Ia menatap Laura dari kejauhan, tetapi kali ini tatapan mereka berbeda. Tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi rasa marah. Hanya ada penyesalan yang dalam. Dika akhirnya menyadari bahwa perbuatannya telah menghancurkan hidupnya sendiri. Laura yang berdiri di luar ruangan, menyaksikan ayahnya berbicara dengan begitu tegas, merasa ada kepuasan yang mendalam. Semuanya telah berjalan seperti yang ia harapkan. Ia bukan hanya membuktikan kepada Dika dan wanita itu bahwa perbuatan mereka bisa mengubah segalanya, tetapi juga bahwa ia bisa bangkit dan mengontrol situasi yang dulunya membuatnya terpuruk. Suasana dalam ruangan semakin panas setelah pernyataan tegas ayah Laura. Tamu undangan yang sebelumnya terdiam, kini mulai berbisik-bisik dengan suara pelan namun jelas terdengar. Mereka saling bertukar pandangan, mencoba menghubungkan titik-titik yang sebelumnya tampak kabur. Wajah-wajah mereka mulai terlihat lebih bingung, namun lebih banyak lagi yang mulai menunjukkan ekspresi jijik dan kecewa. "Oh alah, jadi ternyata dia masih punya istri, ya?" Terdengar bisikan dari salah satu tamu yang duduk di barisan depan. "Tak tahu diri sekali. Ya, Dika. Menikah lagi padahal masih terikat dengan yang pertama." Tamu yang lain mengangguk, menambahkan, "Ini benar-benar memalukan. Jadi dia mengabaikan perasaan istri yang setia selama ini demi wanita lain? Apa yang ada di pikirannya?" Pembicaraan mulai semakin kencang. Tamu-tamu yang awalnya hanya menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, kini mulai terbagi antara yang merasa kasihan pada Dika, dan yang merasa begitu jijik dengan perbuatannya. Beberapa tamu mulai mengeluarkan pendapat mereka dengan lantang, seolah tidak lagi peduli dengan siapa yang mendengarnya. Sudah jelas, pernikahan ini tidak sah. Dia sudah punya istri sah, mengapa dia masih bersikeras melanjutkan pernikahan dengan wanita ini? Seorang wanita parubaya yang duduk di barisan belakang berbicara dengan suara yang tegas. Apa mereka tidak sadar akan dampak hukum dari pernikahan yang tak sah ini? Betapa bodohnya mereka. Semua mata kini beralih ke Dika, yang masih tampak terdiam, merasakan setiap kata yang terdengar semakin menghujam ke dalam hatinya. Ia tidak bisa lagi menghindar dari kenyataan bahwa seluruh ruangan kini menyaksikan kegagalannya. Suara-suara gunjingan itu semakin keras dan jelas terdengar, dan Dika merasa sangat terpojok. Di sisi lain, calon istri Dika, yang kini berada di sampingnya, tampak semakin cemas. Ia meremas tangan Dika dengan erat, berusaha memberikan dukungan, meskipun wajahnya juga tampak penuh keraguan. "Dika, kita bisa memperbaikinya. Jangan biarkan ini menghancurkan semuanya," bisiknya dengan suara cemas. Namun, Dika tidak bisa menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan, merasakan betapa berat beban yang kini ada di pundaknya. Ia tahu bahwa ia tidak hanya kehilangan pernikahannya, tetapi juga rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Ketika ia mencoba untuk berbicara, suaranya terdengar serak dan hampir tak terdengar. "Sudah cukup, Dika." Suara ayah Laura yang kembali terdengar tegas memecah keheningan. "Kami semua sudah tahu apa yang terjadi. Kamu bisa terus mengabaikan kenyataan, tapi tidak bisa mengubah fakta yang sudah terungkap. Dan ini tidak hanya tentang kamu dan Laura. Ini tentang semua orang yang ada di sini, yang telah disia-siakan oleh kebohonganmu." Sebagian besar tamu mulai setuju dengan apa yang dikatakan ayah Laura. Mereka merasa bahwa ini bukan hanya masalah pribadi Dika, tetapi masalah moral yang lebih besar. Tamu yang lebih tua berbicara dengan penuh rasa kecewa. Dia memang tidak tahu malu. Satu-satunya alasan dia bisa menikahi wanita ini adalah karena dia merasa tidak akan pernah ditemukan. Tapi sekarang semua orang tahu siapa dia sebenarnya. Sementara itu, Dika hanya bisa menunduk, tidak berani melihat wajah siapapun. Ia merasakan kepalanya semakin berat, dan rasa bersalah mulai membanjiri hatinya. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada orang lain.
Ini benar-benar memalukan. Kita datang ke sini untuk merayakan pernikahan, tapi yang terjadi justru kebohongan dan pengkhianatan. Suara seorang pria yang berada di sudut ruangan terdengar penuh ejekan. Dika benar-benar tidak tahu diri. Wanita seperti Laura yang memberikan izin malah disia-siakan begitu saja. Ini bukan cinta, ini ego semata. Di luar, Laura yang mendengar semua percakapan itu hanya bisa tersenyum tipis. Tidak ada rasa kebencian lagi di hatinya, hanya perasaan bahwa segala yang terjadi adalah sebuah pembalasan yang pantas. Semua orang yang ada di ruangan itu kini tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Laura sudah tidak ingin melihat Dika lagi, namun ia merasa puas bahwa ia telah membuatnya merasa terpojok. Dika mungkin masih akan berusaha untuk mencari jalan keluar, tapi apa yang sudah terjadi tidak bisa diubah lagi. Di dalam ruangan, situasi semakin kacau. Dika mulai merasakan tekanan luar biasa. Setiap bisikan, setiap komentar, seakan semakin memperburuk kondisinya. Ia tahu bahwa orang-orang sekarang menilai dirinya bukan hanya sebagai pria yang gagal dalam pernikahannya, tetapi sebagai pria yang telah mengkhianati kepercayaan orang yang paling ia cintai. Dika tampak terhuyung-huyung, hampir tidak bisa mengendalikan dirinya. Ia merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. Tidak hanya pernikahannya yang sekarang terancam batal, tetapi juga perasaan malu yang membelenggunya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi membela diri. Semua kebohongan yang telah ia bangun selama ini akhirnya terungkap. Wajahnya merah padam, tubuhnya terkulai lemas, dan ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Ia bukan hanya kehilangan Laura, tetapi kini bahkan calon istrinya pun mulai meragukan niatnya. Namun, ini bukanlah akhir dari segalanya. Laura, yang sejak tadi diam di luar ruangan, tiba-tiba muncul. Tidak hanya sekadar hadir, tetapi ia membawa sebuah amplop tertutup yang dilihat oleh semua orang di ruangan itu. Laura melangkah dengan tegas menuju altar tempat Dika berdiri, membawa dokumen yang akan menjadi titik akhir dari kisah hidup mereka yang penuh kepalsuan ini. Dika menatap Laura dengan tatapan penuh keheranan. Ia belum sepenuhnya sadar bahwa segala sesuatu yang ia lakukan selama ini akan mengubah hidupnya selamanya. Ia berharap ada sedikit secercah pengampunan dari Laura, berharap bahwa mungkin ia bisa mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Namun, apa yang datang justru sebaliknya. Laura berdiri tegak di hadapannya, dengan ekspresi yang tak bisa lagi disembunyikan. Kebencian, ketegasan, dan sebuah keputusan yang sudah ia buat jauh-jauh hari. Laura tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya menatap Dika dengan mata yang tajam. Dia tidak membutuhkan kata-kata untuk menggambarkan apa yang ia rasakan. Semua yang terjadi selama ini, pengorbanan yang ia lakukan demi Dika, kini menjadi kenangan pahit yang tak bisa dilupakan. Laura tahu bahwa Dika tidak akan pernah mengerti betapa beratnya perasaan yang ia simpan, betapa banyak luka yang ia pendam. Setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Laura akhirnya membuka amplop itu dan mengeluarkan dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya. "Dika," katanya dengan suara yang keras, namun tenang, "aku sudah menyiapkan sesuatu untukmu." Dika terkejut. "Apa ini?" tanyanya, matanya mulai terfokus pada dokumen yang digenggam Laura. "Dokumen perceraian?" tanyanya pelan, dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Ya, ini adalah dokumen cerai," jawab Laura tegas. "Aku tidak ingin lagi hidup dengan seorang pria yang tidak bisa menghargai pengorbananku. Aku tidak ingin lagi menjadi bagian dari kehidupanmu yang penuh kebohongan dan pengkhianatan." Di sekeliling mereka, semua mata tertuju pada Laura dan Dika. Suasana semakin hening, tak ada yang berani berbicara. Tamu undangan yang tadinya penuh dengan bisikan kini tak tahu harus berkata apa. Mereka menyaksikan perpisahan yang tidak pernah mereka duga akan terjadi begitu dramatis dan mengharukan. Dika terdiam. Ia tak bisa berkata apa-apa. Hatinya terasa hancur, seperti terhempas ribuan batu besar. Ia merasa bodoh, terperangkap dalam kebohongan yang telah ia bangun selama ini. Laura, yang ia kira akan melanjutkan hidup dalam keterpurukan, justru berdiri dengan kekuatan luar biasa di hadapannya. Wanita yang ia khianati kini menunjukkan ketegasannya dengan cara yang paling menyakitkan. Tidak hanya mencabut dirinya dari hidup Dika, tetapi juga meninggalkan perasaan malu yang akan menghantuinya selamanya. Dika berusaha untuk berbicara, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti sampah.
Laura, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, katanya dengan suara serak. Laura hanya tersenyum tipis. Tidak perlu kata-kata, Dika. Aku sudah cukup mendengar kebohonganmu. Tidak ada yang bisa diperbaiki sekarang. Dika merasa seolah-olah ia baru saja kehilangan segala-galanya. Wanita yang ia pikir akan selalu ada di sampingnya, yang selama ini memberi dukungan dan cinta, kini sudah berbalik dan meninggalkannya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Tak hanya itu, calon istrinya juga tampak bingung dan mulai mundur, seolah menyadari bahwa pernikahan ini tidak akan terjadi. Laura mengalihkan pandangannya pada ayahnya, yang berdiri dengan penuh ketegasan. Tanpa berkata lebih lanjut, ia menyerahkan dokumen cerai itu pada Dika. Ini untukmu, Dika, katanya dengan suara yang tegas. Akhiri semua kebohongan ini dan lanjutkan hidupmu. Tapi ingat, aku bukan wanita yang mudah dipermainkan. Dika merasa kakinya terhuyung, hampir tidak bisa berdiri. Aku benar-benar minta maaf, Laura, katanya dengan nada penuh penyesalan. Aku tahu aku telah salah. Aku merasa sangat bodoh. Laura menatapnya satu kali terakhir, lalu berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Ia tahu bahwa ini adalah keputusan terbaik untuk dirinya. Tidak ada lagi yang bisa ia harapkan dari Dika. Hanya kehancuran yang ia tinggalkan di belakangnya, dan Dika harus menanggungnya seorang diri. Ketika Laura menghilang di balik pintu, pernikahan yang sudah berantakan itu pun resmi dibatalkan. Dika tidak hanya kehilangan Laura, tetapi juga wanita yang ia anggap akan menggantikannya. Kini, hidupnya hancur, terperangkap dalam konsekuensi dari kebohongan dan pengkhianatan yang telah ia lakukan. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi, tidak ada lagi jalan keluar dari rasa malu yang menghantui dirinya. Dengan air mata yang menetes, Dika tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang dulu. Laura telah pergi, dan dengan itu, segala harapan untuk memperbaiki semuanya juga telah hilang.